semuanya, perkenalkan, nama saya Lauren Galilea dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 19. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa sih surat lamaran pekerjaan itu dan apa sih kurikulum vitae itu. Yang pertama, ada surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini merupakan surat yang berisi tentang permohonan untuk bekerja di suatu perusahaan, lembaga, atau PT. Surat lamaran pekerjaan ini biasanya berisi kualifikasi dari pelamar, seperti data diri pelamar, keahlian, pengalaman, dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai bahan pertimbangan suatu perusahaan. Selanjutnya, ada sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama, itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Di sini ditulis nama kota tempat kalian menulis surat, kemudian koma dan tanggal pembuatan surat. Nah, untuk nama kota harus menggunakan huruf besar, kemudian nama bulan juga menggunakan huruf besar. Yang kedua ada hal. Nah, hal ini untuk mengetahui surat yang kita kirim itu tentang apa. Karena ini surat berisi lamaran pekerjaan, jadi halnya kita tulis surat lamaran pekerjaan. Sering kita jumpai di beberapa surat ada yang menuliskan perihal, bahkan hal atau perihal. Nah, itu salah ya, karena maknanya akan bersifat rancu. Jadi penulisan yang paling tepat adalah hal. Yang ketiga ada lampiran. Lampiran ini untuk mengetahui jumlah dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Di sini saya menuliskan lampirannya satu berkas. Untuk tambahan info, kalau lampirannya lebih dari 10 lembar, kita bisa menuliskan satu berkas menggunakan angka. Kalau jumlah lembarnya hanya 1-9, kita bisa menuliskannya satu lembar atau 3 lembar dan seterusnya dengan menggunakan huruf. Yang keempat ada alamat surat. Alamat surat itu ada dua, yang pertama alamat luar dan yang kedua alamat dalam. Alamat luar itu biasanya alamat yang ada di amplop surat. Nah, kalau yang di sini itu alamat dalam. Di sini saya menuliskan YTH titik nama penerima, kemudian alamat dan nama kotanya. Diperhatikan tanda baca dan huruf besarnya ya. Untuk kata jalan tidak boleh disingkat. Yang kelima ada salam pembuka. Salam pembuka ini berfungsi sebagai penghormatan kepada pihak yang dituju. Di sini saya menuliskan dengan hormat, koma. Yang keenam ada isi surat. Isi surat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada alinea pembuka. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar surat. Di sini berisi dasar pengiriman surat. Misalnya, kita mengetahui info lowongan pekerjaan itu dari mana, di hari apa, dan pukul berapa. Kemudian ada juga posisi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut dan penyampaian maksud dari si pelamar. Selanjutnya ada isi. Di sini berisi data singkat pelamar, ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, nomor telepon, dan email. Nah, untuk penulisannya diawali dengan huruf kecil. Jika mempunyai gelar, dapat dicantumkan di nama. Kemudian, kita juga bisa basa-basi sedikit tentang diri kita. Jika kalian fresh graduate, kalian bisa menuliskan seperti ini. Jika kalian sudah pernah bekerja di perusahaan lain, bisa dicantumkan. Terus, kita juga jelaskan apa aja yang kita lampirkan di surat tersebut. Di sini ada daftar riwayat hidup, pas foto, fotokopi ijazah, dan seterusnya. Untuk penulisannya, menggunakan nomor, kemudian diawali dengan huruf kecil, dan dijelaskan ada berapa lembar. Selanjutnya ada linea penutup. Isinya berisi tentang harapan kita untuk diterima di perusahaan tersebut dan ucapan terima kasih. Untuk penulisan yang benar adalah atas perhatian bapak atau ibu, jangan atas perhatiannya. Yang ketujuh ada salam penutup. Di sini saya menuliskan hormat saya, koma. Untuk letaknya ada di pojok kanan. Yang terakhir ada tanda tangan dan nama pengirim surat. Di sini namanya harus ditulis lengkap dan gelar harus dicantumkan. Selanjutnya kita bahas tentang CV. Dokumen ini berfungsi untuk mengenalkan diri atau memberi gambaran tentang diri si pelamar. Di sini kita menuliskan tentang data diri kita secara lengkap. Terus kita juga menuliskan pendidikan kita, mulai dari SD, SMP, SMA, dan kuliah. Ini kita menuliskan tahun dan nama instansinya. Kalau kalian pernah menempuh pendidikan informal, bisa dicantumkan. Nah, di sini saya mencantumkan pendidikan informal saya. Selanjutnya, saya menuliskan pengalaman organisasi. Karena saya fresh graduate, jadi saya tidak menuliskan pengalaman bekerja. Penulisannya juga sama, mulai dari tahun berapa dan menjabat sebagai apa. Kemudian saya juga menuliskan prestasi apa yang saya dapatkan sebelum melamar di perusahaan tersebut. Kemudian saya menuliskan kalimat penutup. Ini sifatnya opsional. Dan saya juga menuliskan salam penutup, yaitu hormat saya, koma, dan tanda tangan serta nama lengkap saya.